Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam teknologi. Selamat pagi sahabat teknologi semua beserta Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti webinar Bisik Pembaktik 3, Bincang Asyik Berbagi Praktik Baik Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK. Adapun tema webinar kali ini yaitu pembelajaran inovatif berbasis Canva, live worksheet, dan edugame, yaitu Quizzes, word wall, dan juga Kahoot. Perkenalkan, saya Idewa Ayu Agung Paramita, sahabat teknologi Provinsi Bali tahun 2023, sekaligus moderator yang akan memandu sahabat serta Bapak dan Ibu sekalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, paparan praktik baik yang akan disampaikan oleh 3 orang narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Pertama-tama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk duduk tegak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demi kelancaran acara webinar dari awal hingga dengan akhir, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu semua, kali ini saya tidak sendiri. Selain bersama dengan 3 orang narasumber, kita juga ditemani oleh keynote speaker yang juga sangat luar biasa dan merupakan Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2022, yaitu Kak Agus Suputrayasa. Baik Kak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Agung. Ya. Selamat pagi Kak Agus, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Ya, kabarnya baik. Ya, gimana Bu Agung kabarnya, sehat ya? Yes, saya juga baik Pak. Semoga hari ini lancar ya Pak, dari awal Amin. hingga akhir kegiatannya. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, jadi Kak Agus ini banyak sekali memiliki pengalaman Bapak Ibu.
Jadi di antaranya Kak Agus adalah sahabat rumah belajar RCTP Bali tahun 2020. Kemudian beliau juga anggota tim kurikulum SMA Negeri 2 Kuta, Sekretaris MGMP Matematika SMA Kabupaten Badung, Ko-Kapten Belajar.id Kota Denpasar, Ketua Komunitas Belajar Semanduta, narasumber berbagi praktik baik Angkatan 3. Selain pengalaman yang sangat banyak tadi, Kak Agus juga punya banyak sertifikat dan juga pendidikan yang sudah dilewati dari awal sampai saat ini, yaitu yang pertama sebagai Magister Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau juga sudah tersertifikasi sebagai seorang pendidik dengan jurusan matematika di Universitas Mataram. Beliau juga Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali tahun 2022, juga seorang guru penggerak Angkatan 7, Google Certified Trainer, kemudian Quizzes Super Trainer, Quizzes Indonesia, dan juga pendekar VR Milia Lab. Nah, banyak sekali ya sahabat dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Nah, jadi Kak Agus, sebelum kita mulai webinar hari ini, apakah ada pesan-pesan yang ingin Kak Agus sampaikan kepada kami selaku sahabat teknologi Provinsi Bali tahun 2023 dan juga Bapak Ibu guru peserta yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti webinar kali ini? Kepada Kak Agus, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya, Bu Agung ya? Iya Pak, sudah terdengar. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, ini saya bersama ibu-ibu sahabat teknologi ya. Jadi luar biasa sekali pada pagi hari ini, senang sekali ya bisa berbagi dan berkolaborasi, dan terima kasih Bu Agung sudah memperkenalkan. Jadi saya Agus Suputra Yasa, Bapak Ibu sahabat semuanya bisa manggil saya dengan Kak Agus. Jadi capaian-capaian saya itu ya semuanya karena efek dari kegiatan kita ya untuk selalu mengembangkan diri ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ibaratnya gelas kosong ya. Pada pagi hari ini ayo kita kosongkan dulu gelas kita ya untuk kita isi kembali ya, sehingga apapun yang akan dibagikan oleh para sahabat teknologi pada hari ini tentunya akan mendapatkan informasi dan akan mendapatkan masukan yang sangat bermakna buat kita semua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita dan untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Gitu. Nah, saya sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa apa yang sudah saya lakukan, pengembangan diri yang saya lakukan itu tidak terlepas dari bagaimana kita memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek. Jadi ketika ada kesempatan, ayo kita ambil itu dan kita coba seperti itu. Karena perkembangan pendidikan zaman itu sangat pesat dan kita pun seperti disampaikan oleh Gajah Dewantara harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak berhenti untuk terus mengembangkan diri seperti itu ya Bu ya. Kita manfaatkan kesempatan yang ada, kita manfaatkan platform teknologi yang ada akun belajar ID, kemudian ada Canva for Education yang terintegrasi dengan akun belajar ID. Ayo kita aktifkan dan kita manfaatkan seoptimal mungkin, karena itu adalah sarana prasarana yang sudah diberikan secara gratis dan sangat bermanfaat buat kita bagi guru, tidak hanya kita guru, tenaga pendidikan juga, dan juga terlebih adalah peserta didik gitu. Karena peserta didik juga memiliki akun belajar ID dan mendapatkan Canva for Education yang free ya gitu, dan akan tentunya akan sangat membuat kelas kita menjadi lebih kolaboratif, akan lebih menjadi inovatif gitu ya, dan membuat mereka akan berada di zaman mereka gitu. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, kita juga ada platform Merdeka Mengajar ya, di mana di sana kita bisa berbagi, kita bisa mencari inspirasi, dan kita bisa juga membangun komunitas ya, seperti hal yang kita lakukan di sini kita mencoba membangun komunitas untuk kita sama-sama berbagi. Sedikit kita bagi, sedikit kita punya, sedikit kita bagi ya Bapak Ibu ya. Banyak kita punya ya banyak kita bagi. Jadi jangan takut-takut untuk berbagi. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa untuk tema hari ini dan materi yang akan disampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan, tapi tentunya dengan kondisi dan situasi kelas yang berbeda, tentu akan ada cerita yang berbeda juga.
Nah, hal ini adalah akan menjadi hal yang menarik kita diskusikan bersama ya, Bapak Ibu ya, untuk 1,5 jam ke depan. Dan ayo kita sama-sama untuk kita saling mengisi diri. Mungkin demikian, Bu Agung, tetap semangat untuk para sahabat teknologi untuk terus berbagi dan berkolaborasi dengan kami para duta teknologi. Selamat mengikuti webinar, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Saya kembalikan kepada Bu Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Agus, sangat menginspirasi pesan-pesannya ya. Semoga kami sebagai sahabat teknologi Provinsi Bali bisa juga tetap saling berbagi, saling berkolaborasi bersama rekan-rekan semua dimanapun kami bertugas begitu ya Pak Agus ya. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber pertama kita di webinar kali ini, yaitu Ibu Yulia Matayani SPD. Jadi sahabat, Ibu Yulia ini merupakan seorang guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 4 Tejabula. Selain itu, beliau juga adalah anggota MDMP Bahasa Inggris Kabupaten Buleleng dan mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Bahasa Inggris. Nah, bagaimana Ibu Yulia sudah siap untuk memaparkan topik baiknya hari ini? Ya, tentunya sudah. Oke, baik ya. Baiklah sahabat, serta Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mulai sesi pertama webinar kali ini yang akan dibawakan oleh Ibu Yulia Matayani dengan judul Pembelajaran Inovatif dengan Pemanfaatan MPI. Kepada Ibu Yulia, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, apakah slide saya sudah terlihat di layar? Oke, terima kasih. Baik, ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya harap apa yang saya sampaikan di sini bisa nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas masing-masing. Baik di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Baik, nah di sini dengan pemanfaatan MPI, hal yang menginspirasi saya adalah isu utama yang saya temui dalam pembelajaran. Nah tentunya Bapak Ibu guru sekalian juga pasti menemukan problem atau masalah selama Bapak dan Ibu guru mengajar di kelas. Nah, dari beberapa masalah tersebut yang paling mencolok menurut saya adalah minat belajar siswa yang rendah. Nah, apalagi ketika siswa sudah di jam-jam terakhir pembelajaran ya, tentunya mereka sudah lelah, sudah kepanasan ataupun lapar. Nah, minat belajar mereka pasti menjadi lebih rendah. Nah, kemudian untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut, tentunya kita harus menampilkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Di sini saya memanfaatkan MPI, di mana bisa diakses oleh mereka melalui gawai atau handphone masing-masing. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai pembelajaran inovatif. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui tentunya ya, pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang sifatnya baru, tidak seperti biasanya dan dilakukan untuk memfasilitasi siswa atau memiliki tujuan yang baik untuk siswa agar memperoleh kemajuan dalam belajar siswa. Nah, di sini tujuannya ke arah yang lebih positif, yaitu memperbaiki atau meningkatkan prestasi belajar siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar dengan pembelajaran inovatif ya. Ada banyak model-model pembelajaran inovatif, misalnya problem based learning, project based learning, collaborative learning, dan masih banyak lagi yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing.
Baik, kemudian, nah di sini untuk meningkatkan minat belajar siswa, saya mencoba menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau kita bisa singkat dengan MPI. Nah ini bisa dibaca di slide Bapak Ibu, merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi, berbagai unsur media dalam program komputer dan memiliki user control. Nah di sini dalam penyusunan MPI bisa kita letakkan media apa saja yang kita perlukan untuk mengajar di kelas. Bisa kita taruh video, ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu media yang sudah lengkap Bapak Ibu dan memiliki user control. Artinya kontrol itu ada di pengguna masing-masing, yaitu peserta didik sendiri. Baik. Selanjutnya yaitu kenapa saya memilih MPI, tentunya karena MPI ini memiliki keunggulan. Nah, yang pertama itu praktis. Kita tidak perlu membawa banyak alat ke kelas untuk menyajikan MPI ini, cukup melalui link yang kita bagikan ke siswa, jadi siswa bisa mengakses pada gawai masing-masing. Nah, kemudian siswa juga bisa mengakses materi secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Nah, setelah pembelajaran di kelas, siswa bisa mempelajari lagi materi yang kita berikan di rumah masing-masing. Jadi, siswa bisa mengulang pelajarannya di rumah sehingga lebih paham lagi dengan materi yang disampaikan di kelas. Kemudian keunggulan lainnya yaitu pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Nah, kita bisa mendesain MPI dengan desain yang sangat menarik, yang berwarna cerah, dan kita juga bisa meletakkan video yang disukai oleh siswa, kemudian juga game, jadi pembelajaran bisa jadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian MPI ini mendukung pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, misalnya siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Untuk pelajar yang memiliki gaya belajar visual, mereka bisa mengklik video untuk menonton videonya, kemudian untuk yang auditori kita bisa sisipkan audio, kemudian yang kinestetik ya kita bisa sisipkan game pada MPI. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya menyusun atau membuat MPI dengan memanfaatkan Canva for Education. Tentunya saya masuk ke website Canva dengan akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan Canva dan akun Belajar ID. Nah, dengan akun Belajar ID ini kita bisa mengakses Canva dengan fitur yang lebih premium. Nah, di sini lebih istimewa apabila kita mengakses Canva dengan Belajar ID. Kelebihannya dalam membuat MPI menggunakan Canva for Education ini yaitu bisa memilih desain yang kita inginkan, kemudian tersedia berbagai macam elemen, gambar, dan font yang menarik yang bisa kita susun agar media pembelajaran kita lebih enak dipandang dan lebih menarik untuk dilihat. Kemudian dalam Canva ini tampilannya sederhana, jadi kalau ada yang masih pemula, tidak usah khawatir dalam memanfaatkan Canva ini karena tampilannya itu sederhana dan mudah untuk digunakan. Nah, kemudian Canva ini menghemat ruang penyimpanan karena berbasis cloud. Jadi kita bisa menyimpan proyek-proyek yang sudah kita buat di sana. Dan kemudian tidak perlu diinstal di komputer karena kita sudah bisa langsung masuk ke website Canva. Baik, itu tadi ada beberapa kelebihannya. Nah, selanjutnya, ya, dalam membuat MPI ini, multimedia pembelajaran interaktif, ada beberapa komponen yang bisa kita isi. Yang pertama yaitu judul. Ya, judulnya yaitu topik atau materi yang ingin kita sampaikan pada siswa. Misalnya kalau saya bahasa Inggris tentang kegiatan rutin sehari-hari atau daily routine. Kemudian sasarannya untuk siswa kelas berapa, materi diberikan. Kemudian di sini kita bisa isi juga dengan tujuan pembelajaran. Dan tentunya yang selanjutnya yaitu uraian materi yang ingin kita sampaikan di kelas. Kemudian kita bisa lengkapi dengan latihan-latihan. Nah, latihannya ini bisa berupa game, kemudian bisa juga berupa Google Form. Ya, itu tergantung dari pilihan Bapak Ibu ya.
Kemudian kita bisa isi referensi di mana kita mendapatkan sumber pembelajaran dan juga pengembang atau penyusun dari MPI tersebut. Nah, itu tadi mengenai komponennya. Kemudian yang selanjutnya, nah media pendukung MPI, apa saja yang bisa kita isi? Nah, di sini kita bisa isi banyak. Pertama, video, bisa diisi foto, audio, ilustrasi, animasi, dan juga game. Jadi ini didukung dengan berbagai media. Jadi dalam satu link yang kita bagikan sudah berisi berbagai macam media. Baik, nah di sini dalam tahap penyusunan MPI ini yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan topik terlebih dahulu, menentukan apa yang ingin saya sampaikan di kelas. Kemudian yang kedua tentunya menyiapkan materi, ya saya mengumpulkan materi dari berbagai sumber, dari buku penunjang maupun dari internet yang bisa saya letakkan, saya insert pada MPI tersebut. Kemudian menyiapkan media pendukung. Nah, medianya bisa Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang seperti saya sampaikan bisa video maupun audio. Kemudian selanjutnya kita susun MPI di Canva dengan menggunakan Canva for Education. Kita bisa memilih desain-desain menarik yang kita inginkan. Baik, selanjutnya ya, ini adalah screenshot dari layar MPI yang sudah saya buat. Nah, halaman utama adalah seperti ini. Di sini ada tombol start, kemudian topik yang ingin saya bicarakan di kelas, kemudian ada menu. Nah, pada menu ada beberapa poin yaitu petunjuk, tujuan, materi, kuis, dan referensi. Kemudian ini adalah salah satu layar dari bagian materi, salah satu halaman materi yang saya berikan ke siswa. Di sini saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya tampilkan beberapa kata kerja yang digunakan untuk dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga kuis, jadi di sini siswa bisa mengakses kuis dan latihan agar lebih memahami materi. Berikut saya tampilkan rekaman layar secara singkat tentang MPI yang sudah saya buat. Ya, di sini siswa bisa menekan tombol back untuk kembali ke menu. Ya, di sini saya isi dengan tujuan pembelajaran, kemudian tombol back untuk kembali ke menu. Ya, untuk mengakses materi ada lesson, pembelajaran, dan juga video. Ya, ini materinya. Ya, kita bisa klik back untuk kembali ke halaman materi. Ya, ini berupa video. Nah, ini video yang saya berikan di kelas. Ya, ini video yang kedua. Baik, untuk selanjutnya, ya siswa bisa mengakses kuis. Nah, di sini saya menggunakan word wall. Ya, word wall yang sudah berisi latihan-latihan yang bisa diakses oleh siswa dan bisa dijawab langsung melalui HP mereka masing-masing. Ya, jadi kuis ini bisa membantu mereka memahami materi dengan baik. Oke. Ya, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas tentunya terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, pada kegiatan inti, saya membagi kelompok terlebih dahulu, jadi di kelas itu terdiri dari beberapa kelompok. Kemudian setelah itu baru saya memberikan pembelajaran dengan MPI, jadi mereka mengeluarkan HP-nya masing-masing dan saya memberikan link MPI tersebut pada siswa, jadi mereka bisa langsung mengakses MPI di dalam kelompoknya. Nah, kemudian setelah mengakses materi, ya tentu saja pada saat mengakses materi saya akan pandu mereka karena
pembelajaran menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Saya akan tetap pandu mereka dalam membaca materinya. Kemudian setelah itu baru kemudian saya eksplorasi konsep per kelompok. Jadi saya akan berikan beberapa pertanyaan seperti halnya berdiskusi, apa yang sudah mereka pahami dari materi yang saya berikan. Ya, misalkan saya memberikan beberapa pertanyaan, misalkan menanyakan kata kerja apa saja yang sudah kamu pelajari dari materi yang sudah Ibu bagi, seperti itu. Kemudian setelah itu baru memberikan LKPD yang bisa dikerjakan per kelompok. Nah, setelah itu setiap kelompok melakukan presentasi dari jawaban LKPD mereka masing-masing. Nah, di penutup mereka akan melakukan refleksi pembelajaran. Baik, itu tadi langkah-langkah pembelajaran secara singkat. Nah, untuk selanjutnya ini adalah foto dokumentasi kegiatan siswa dalam mengakses MPI yang dibuat di Canva. Kemudian saya ada sedikit video pembelajaran, video yang sangat singkat. Ya, ini di sini mereka mengakses MPI yang sudah saya berikan di kelas. Mereka masih duduk berkelompok. Dan di sini mereka melatih pemahaman dengan bermain game. Ya, itu tadi video yang sangat singkat, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu mengenai media pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Kemudian untuk waktu saya persilakan kepada Ibu Agung. Terima kasih. Saya tutup dulu dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, itu tadi pemaparan praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Yulia Martayani. Jadi sangat luar biasa ya, sahabat dan juga Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan Canva sebagai MPI yang bisa digunakan di sekolah untuk membelajarkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk webinar sesi kedua itu akan dipandu langsung oleh Ibu Yulia Martayani dengan narasumber yang berbeda. Kepada Ibu Yulia, waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan memandu acaranya. Ya, narasumber kita berikutnya yaitu Komang Ayu Cintia Dewi. Nah, beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Tejakula. Nah, di sini Bu Komang Ayu Cintia Dewi adalah anggota MGMP IPA Kabupaten Buleleng dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian beliau juga lulusan dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kemudian materi yang Ibu Cintia akan bawakan yaitu mengenai pembelajaran inovatif yang berbasis Canva dan live worksheet dan juga edugame berupa quizzes dan Kahoot. Ya, untuk Ibu Komang Ayu Cintia, untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Lia. Tadi pemaparan materi dan berbagi KTB-nya sangat baik sekali ya. Jadi sudah dijelaskan sangat baik tentang teori bagaimana MPI dan pembelajaran menggunakan platform Canva. Di sini saya ingin berbagi lebih ke praktisnya ya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah saya lakukan di kelas, saya ingin berbagi dan platform yang saya gunakan juga seperti apa, seperti itu. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat nih? Ini sudah terlihat. Baik Bapak Ibu, jadi di sini saya mencoba berbagi praktik baik. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu yang tentunya juga pasti lebih hebat lagi dalam mengajar ya. Jadi hanya sedikit berbagi dari yang telah saya lakukan dengan menggunakan platform Canva, live worksheet, dan edugame seperti Kahoot dan Quizzes. Nah, sebelumnya
tadi sudah dijelaskan juga sedikit tentang pembelajaran inovatif. Jadi saya singgung sedikit, pembelajaran inovatif itu sebenarnya pembelajaran yang menginspirasi, membelajarkan, berpola baru, menyenangkan, dan juga kalau bisa tentunya bermanfaat bagi siswa. Jadi proses mengajar yang menggunakan media yang tepat juga perlu diperhatikan. Dan tentunya kita juga perlu memperhatikan kondisi siswa dan hasilnya tentunya dapat kita pertanggungjawabkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran inovatif ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi yang ada agar lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa gitu. Jadi bagi sedikit tentang platform teknologinya. Nah, sebelum itu untuk pembelajaran inovatif sendiri sebenarnya ada banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Sangat banyak sekali kalau dilihat dari teorinya. Bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan dan materi Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, saya lebih sering sebenarnya menggunakan model pembelajaran kooperatif gitu. Jadi terlihat simpel, tapi menjadi lebih menarik karena saya menggunakan platform teknologi ini. Ya, jadi saya akan coba menjelaskan dari tahap pertama, tentunya di awal pembelajaran, kita menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian saya mencoba memotivasi siswa dengan melalui pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematik itu seperti apa? Nanti saya akan coba jelaskan sedikit, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Kemudian tahap selanjutnya saya mulai menyajikan informasi. Ini biasanya saya tampilkan berupa video. Jadi agar lebih menarik bagi siswa, saya tampilkan video di layar. Ataupun saya juga sajikan dari media MPI yang saya buat gitu. Jadi saya di awal biasanya tampilkan dulu sekilas sambil saya melakukan penekanan kepada siswa dan dia bisa lagi melihat videonya saat diskusi kelompok seperti itu. Saya cantumkan juga di media pembelajaran saya buat. Kemudian saya mulai mengajak siswa untuk membentuk kelompok gitu. Jadi di sini memang membentuk kelompok itu di awal agak ribet ya Bapak Ibu, tapi ribetnya di awal aja kok. Jadi kalau siswa sudah terbiasa dengan kelompoknya, setelah itu pasti dia akan langsung cepat mencari kelompok. Jadi dari pengalaman saya memang saat awal saja yang agak lama menghabiskan waktu untuk membentuk kelompok. Itu saya sendiri yang membuat kelompoknya. Jadi Bapak Ibu pun juga sebenarnya bisa membuat kelompok berdasarkan tingkat kemampuan misalkan. Kalau kita berbicara tentang kurikulum BK ya, ada yang baru berkembang, belum berkembang dan sebagainya. Boleh seperti itu, sangat bagus sekali. Ataupun bisa heterogen. Kalau saya di sini menerapkan heterogen saja, jadi campurlah, ada siswa yang pintar, ada yang kurang, saya jadikan satu kelompok. Dan itu kelompoknya tetap. Jadi setiap pelajaran IPA mereka sudah tahu siapa saja kelompoknya gitu. Jadi saat saya suruh bentuk kelompok, mereka langsunglah mencari kelompoknya seperti itu. Jadi lama-lama akan terbiasa sekali mereka untuk kelompok kalau sudah biasa kita terus melakukan di kelas. Kemudian saat dia sudah bentuk kelompok, saya mulailah menyajikan media pembelajaran interaktif ini, MPI ini, yang nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Di dalam media pembelajaran itu saya selipkan ELKPD. Jadi maksudnya ELKPD itu LKPD yang biasa kita kasih dalam pembelajaran, tapi ini sifatnya lebih ke elektrolit gitu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ELKPD itu lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka mengerjakan itu, mulailah saya ajak salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan di situ saya juga memberikan penekanan atau konfirmasi tentang hasil yang mereka buat, dan juga setelah itu saya melakukan evaluasi belajar. Biasanya saya mengajak
siswa untuk game quiz. Di sini saya menggunakan Kahoot. Itu yang ditunggu-tunggu murid biasanya. Jadi iya udah mulai quiz, udah mulai game gitu. Kemudian tahap selanjutnya memberi penghargaan. Sebenarnya ini nyambung ya. Jadi setelah memberikan kuis, setelah kuis itu biasanya ada tahap selebrasi. Jadi siapa yang juara 1, 2, 3, disitulah kesempatan saya untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Kemudian saya melakukan refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini beda dengan evaluasi hasil belajar ya Bapak Ibu. Jadi refleksi pembelajaran ini seperti menanyakan kepada siswa, bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Atau apakah ada yang perlu kita perbaiki? Untuk apa kita bertanya seperti itu? Sebenarnya untuk perbaikan supaya supaya nanti saat kita mengajar ke depannya lebih bagus lagi gitu. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Kita bisa kok diskusi sama murid-murid. Dan banyak sekali saya menerima masukan-masukan dari murid. Di situ kita mulai memperbaiki bagaimana cara mengajar kita seperti itu. Nah, saya mulai dengan pertanyaan pematik. Jadi pertanyaan pematik ini digunakan sebenarnya untuk mematik rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, ingin tahu, oh untuk apa sih saya belajar ini? Oh ternyata begini ya gitu. Jadi kriteria pertanyaan pematik ini berupa pertanyaan terbuka. Maksudnya pertanyaan yang mengajak siswa untuk berpikir dan merenung, bukan hanya menjawab ya atau tidak ya Bapak Ibu. Jadi dia mulai gimana caranya dia bingung gitu. Kita buat siswa itu biar bingung. Sampai akhirnya dia menimbulkan lagi pertanyaan baru kepada siswa itu gitu. Kemudian tentunya pertanyaan juga itu harus berkaitan dengan topik atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, ini beberapa pertanyaan pematik yang pernah saya kasih kepada siswa. Misalkan saya ingin saat itu belajar tentang sel hewan dan tumbuhan. Jadi, mengapa tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan dan manusia? Itu mulai mereka berpikir. Kemudian saat saya menjelaskan tentang sistem pencernaan, saya tanya, jika kalian berdiri terbalik atau handstand, apakah makanan akan tetap menuju ke lambung gitu? Atau bakal dimuntahin gitu? Mengapa gitu? Mereka akan bertanya-tanya dan banyak yang keliru di sana gitu. Jadi setelah mereka mempelajari materi baru akan terjawab, oh seperti ini ya ternyata gitu. Itu Bapak Ibu ya, banyak sekali contoh-contoh pertanyaan pematik yang bisa kita berikan kepada siswa. Oke, kemudian untuk media pembelajaran interaktif, di sini saya menggunakan Canva situs web ya Bapak Ibu. Jadi saya cari yang simpel-simpel aja, yang mudah untuk dipelajari karena saya sudah terbiasa dengan Canva. Jadi kebetulan ada situs web di Canva, jadi saya coba, oh ternyata sangat mudah untuk mendesain pun mudah dan tampilannya jadi lebih menarik. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mencoba berbagai aplikasi lainnya seperti Google Slide, Google Site, misalnya Google Site atau aplikasi lainnya yang tentu saja jauh lebih bagus. Bapak Ibu yang lain menggunakan mengerjakan NPI pasti jauh lebih bagus dari saya. Di sini saya coba membagi menggunakan Canva situs web. Jadi kalau di Canva ada situs web ini ya Bapak Ibu. Kita bisa membuat web sendiri. Ini tampilannya. Mungkin saya coba share sedikit tentang Canva yang saya buat. Jadi di sini saya klik start dan ya bisa kita tampilkan berbagai fitur sesuai dengan keinginan kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tentunya di sini saya coba supaya lengkap, jadi isi tujuan pembelajaran, materi, ELKPD, kuis, dan tugas yang tentunya bisa diakses siswa kapanpun dan dimanapun. Jadi asalkan dia punya linknya, jadi saya biasanya bagi share link. Saya punya grup khusus IPA untuk setiap kelas, jadi di sana biasa share. Atau Bapak Ibu bisa pakai Google Classroom, boleh sekali gitu. Di sini misalkan klik tujuan pembelajaran yang muncul ya. Kemudian saat dia klik materi, saya selipkan ini pertanyaan pematik juga. Nah, di sini juga saya
selipkan animasi ya. Jadi sebenarnya animasi ini juga buatnya di Canva ya Bapak Ibu. Bagus sekali kok kan Canva itu kalau Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi pembuatan animasi ini dapat di Canva. Nah, kalau ini videonya saya dapat di YouTube, jadi masukkan video di YouTube seperti itu. Dan Google Site ini juga bisa diakses di HP, jadi tampilan di HP seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi selain menggunakan laptop atau Chromebook, biasanya saya ajak siswa pakai Chromebook, bisa juga pakai HP, jadi tidak masalah kalau di sekolah tidak ada Chromebook, siswa bisa mengaksesnya di HP. Itu. Nah, ini salah satunya yang saya rekam. Jadi yang membawa HP ada, saya siap fasilitasi dengan Chromebook, tapi saya juga suruh siswanya bawa HP. Jadi bagi siswa yang tidak full, misalkan dia tidak bisa melihat di Chromebook, bisa lihat lebih jelasnya di HP seperti itu. Karena kita masih terbatas, tidak semua siswa membawa HP. Mungkin satu kelompok itu membawa HP 1-2 gitu biasanya saya suruh. Ya, kemudian saya lanjut. Nah, saya lanjut ingin berbagi tentang pembuatan LKPD menggunakan platform Live Worksheet. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat, mencari-cari tahu, Live Worksheet ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya saya memilih menggunakan Live Worksheet supaya hemat kertas Bapak Ibu. Supaya saya nggak ngeprint lagi. Setiap ngajar ngeprint LKPD lumayan juga. Dan terbuang-buang kertasnya gitu. Jadi kalau bisa paperless, saya coba ini ternyata bagus sekali. Saya bisa buat LKPD dengan berbagai fitur. Jadi jenis-jenis tanyaannya bagus sekali. Seperti ini saya screenshot halaman depan ya. Dia bisa drag and down, jadi bisa tarik jawaban ke kolom seperti itu. Mengisi jawaban bisa, mengisi jawaban singkat bisa, single choice dengan jawaban mencentang seperti yang ada pilihannya, mencentang bisa. Atau seperti ini saya buat dengan menyuruh siswa menemukan kata-kata dalam sel seperti itu bisa juga. Berbagai macam cara, berbagai macam jenis ya pertanyaan bisa kita buat, bisa menjodohkan dan lain sebagainya. Nanti saya tampilkan videonya sedikit ini. Jadi LKPD ini saya cantumkan di MPI yang saya buat tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Siswa langsung mengerjakan di Chromebook atau di HP juga bisa. Langsung mengisi, itu ada pernyataan, mengisi pernyataan yang kosong. Sebenarnya saya ingin meningkatkan literasi siswa supaya dia membaca untuk bisa menjawab ini. Nah, jika sudah selesai, mereka tinggal mengisi nama. Walaupun di sini sudah saya siapkan nama kelompok gitu ya, jadi biar jelas. Tetap nanti diisiin nama untuk dikirim jawabannya ke mailbox namanya nanti. Jadi akan kita terima nilai atau jawaban siswanya. Seperti itu contohnya. Jadi bisa di jenis pertanyaan checklist seperti itu bisa. Dan juga bisa kita masukkan video Bapak Ibu. Jadi di Live Worksheet ini bisa kita cantumkan video. Videonya nggak perlu kita download, jadi tinggal masukkan link YouTube. Kalau udah ada di YouTube, saya langsung masukkan link, langsung terbaca dia. Kemudian nah ini soal menjodohkan, jadi saya siswa tinggal menarik garis gitu, nah, jawaban yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini untuk yang menemukan kata. Jadi menemukan kata tentang materi sel. Mereka kalau sudah baca buku, pasti bisa lah menjawab seperti itu.
Itu salah satu contoh ya, Bapak Ibu bisa terapkan nanti. Nah, ini penerapan dalam kelas. Jadi siswa saya lihat sangat excited sekali ya kalau udah mereka dikasih KPD seperti ini. Semangat dia untuk menjawab. Di sini Chromebook difasilitasi oleh sekolah ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa setiap sekolah rasanya ada Chromebook ya Bapak Ibu. Bisa dimanfaatkan itu. Kalaupun tidak ada bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Tapi pakai Chromebook lebih enak rasanya siswa itu untuk menjawab. Baik, kemudian saya lanjut. Ini tentang EduGame. Jadi EduGame yang biasa saya gunakan itu ada Kahoot dan Quizizz gitu. Kenapa dua gitu? Sebenarnya ini saling melengkapi ya Bapak Ibu. Jadi Kahoot saya pakai saat tatap muka, Quizizz biasanya saya gunakan untuk tugas gitu biasanya. Jadi Kahoot dan Quizizz ini sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau Kahoot, itu soal yang di Kahoot itu tidak terlihat di HP, jadi soalnya hanya terlihat di layar di LCD. Siswa itu bawa HP ataupun laptop untuk menjawab itu sebagai remote-nya saja. Jadi dia jawab, misalkan jawabannya merah, dia klik yang merah. Tapi soalnya terlihat di layar itu. Tidak di HP terlihat dia. Beda dengan Quizizz. Nah, kalau Quizizz sebenarnya bisa juga dia terlihat jelas dia di HP atau di gadget siswa. Tapi menurut saya tampilan untuk di layar LCD-nya tidak mau terlihat full screen gitu, tidak jelas ya menurut saya gitu. Jadi saya pribadi menggunakannya kayaknya kurang gitu. Kalau saya tatap muka lebih ke Kahoot gitu jadinya. Kalau Quizizz saya lebih kasih berupa tugas. Gitu. Ini contohnya, mungkin bisa saya berbagi sedikit video. Jadi Kahoot ini bisa menggunakan HP, saya juga menggunakan Chromebook ya Bapak Ibu. Jadi simpelnya siswa membawa HP, dia login dulu, join, gitu ya. Kita berikan kodenya, kita berikan PIN. Nah, seperti itu tampilan soalnya, siswa secara berkelompok langsung mereka diskusi dan langsung menjawab. Cepet-cepetan mereka menjawab. Atau ini bisa juga kayak Chromebook. Di sini dari pengalaman saya menggunakan Kahoot ini siswa sangat antusias ya Bapak Ibu. Jadi itu yang ditunggu-tunggu sama murid. Sampai ada yang request lagi, Ibu besok lagi gini ya, Ibu besok lagi gini. Ibu kapan kuis, Ibu? Kapan kuis? Terus nanya kayak gitu. Sampai ditunggu-tunggu. Ya, ini ada selebrasinya. Jadi siapa yang juara 1, 2, 3 itu. Kalau bisa tersimpan juga ya kelompok lain untuk nilainya, Kahoot itu tersimpan juga. Jadi bisa kita lakukan evaluasi penilaian. Nah, ini Kahoot juga pernah saya gunakan untuk mengevaluasi secara individu Bapak Ibu. Jadi saya suruh satu persatu maju ke depan gitu. Saya siapkan soal untuk dari absen sekian sampai sekian, soalnya seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, ini untuk kuis. Untuk Quizizz, biasanya saya cantumkan di NPI. Bisa mereka langsung memulai. Tuh, jadi bisa pakai tugas juga, bisa untuk latihan soal mereka dimanapun dan kapanpun ya Bapak Ibu. Itu dia kelebihan Quizizz-nya. Mereka bisa latihan di rumah.
Nah, di sini saya tampilkan juga. Nah, untuk rekapan, kalau misalkan saya memberi tugas kepada siswa, jadi udah terlihat langsung berapa nilai yang mereka dapat. Jadi sangat bagus sekali, memudahkan saya untuk mengisi nilai kepada siswa. Nilai tugas lah bisa. Ya, mungkin segitu saja berbagi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari Ibu Cynthia. Baik, luar biasa sekali Ibu Cynthia, tadi sudah disampaikan dengan lengkap pembelajaran inovatif. Nah, di sini model yang Ibu Cynthia gunakan yaitu model cooperative learning. Nah, Ibu Cynthia menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang disusun di Canva dengan mengintegrasikannya dengan EduGame dan juga live worksheet. Ya, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, kemudian saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah kami bagikan pada chat. Silakan Bapak Ibu isi presensinya, bisa diakses melalui kolom chat. Ya, untuk kemudian sebagai pemandu acara selanjutnya yaitu Ibu Cynthia. Untuk waktu saya persilahkan kepada Ibu Cynthia untuk memandu acara. Baik, terima kasih kembali lagi dengan saya. Jadi saya akan memandu untuk narasumber kita yang ketiga ini. Ya, bisa terlihat ya Bapak Ibu profilnya. Ini narasumber hebat kita yang tadi jadi moderator di awal ya. Ibu Dewa Ayu Agung Paramita. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri 2 Depok. Beliau adalah anggota KKG Guru Kelas Kecamatan Hukum Tambahan dan beliau ini adalah lulusan S1 PGSD Undiksa dan tentunya sudah memiliki sertifikasi pendidik tahun 2022. Jadi beliau kali ini akan membahas tentang pembelajaran inovatif berbasis Canva dan Kahoot. Baik, untuk Ibu Dewa Ayu, waktu kami persilahkan. Baik sahabat semua, Bapak dan Ibu guru sekalian, jadi saya adalah narasumber terakhir yang tadi membuka acara, namun saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian belum bosan ya, karena dari awal sampai dengan akhir kami itu membahas tentang pembelajaran inovatif yang kami laksanakan di sekolah tempat kami mengajar masing-masing, walaupun memang menggunakan media atau model, bahkan pelaksanaannya cukup hampir bisa dibilang sama, tapi pasti ada saja sedikit perbedaan yang membuat hasil dari pembelajaran kami itu juga ikut berbeda, Bapak Ibu. Karena perbedaan siswa akan mempengaruhi bagaimana perbedaan hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat nih, Bapak Ibu? Ini sudah Ibu. Ya, terima kasih. Jadi baik, untuk mengingatkan kembali walaupun rekan-rekan atau kakak-kakak saya yang di SMP tadi ya sudah menjelaskan, sekarang adiknya nih yang guru SD mengingatkan kembali Bapak dan Ibu semua serta sahabat sekalian tentang apa praktik baik yang sudah saya sempat lakukan di sekolah. Sama dengan kakak-kakak berdua tadi, jadi saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran inovatif berbasis Canva dan juga Kahoot. Nah, sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sebenarnya pembelajaran inovatif, Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kembali, pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang dirancang berbeda dari pembelajaran pada umumnya, yang tidak lagi menggunakan metode-metode konvensional dan sudah sangat biasa dilakukan. Karena pada umumnya metode-metode dalam pembelajaran konvensional itu mungkin saja sepenuhnya
berpusat pada guru, tapi kalau pembelajaran inovatif itu kita tidak berpusat pada guru lagi. Ada yang namanya student center atau berpusat pada siswa. Jadi guru di sini tidak berperan sebagai narasumber atau penyampai materi utama, penyampai ilmu pengetahuan utama bagi siswanya. Bisa saja mereka itu dapat masukan-masukan atau ilmu-ilmu baru, bisa dari lingkungan sekolahnya, lingkungan tempat tinggalnya, atau bahkan teman mereka sendiri di kelas. Jadi selain itu pembelajaran inovatif itu dia juga dapat menciptakan lingkungan belajar baru. Misalnya lingkungan belajar yang dimaksud adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, atau juga menggunakan media pembelajaran dan juga ada kegiatan prakteknya. Nah, pembelajaran inovatif ini meminta siswa agar siswa itu dapat berpikir secara kritis atau out of the box ya. Jadi yang simpelnya A, tapi kita meminta siswa atau mengajarkan siswa bagaimana sih kalau kita lihat dari sisi lain, apakah sama seperti A yang itu misalnya. Selain itu dalam pembelajaran inovatif, siswa juga dibimbing untuk menemukan ide-ide baru dari pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Dan yang jelas, pembelajaran inovatif ini bersifat menyenangkan. Jadi tidak ada tekanan, kemudian tidak ada rasa takut dari siswa itu untuk melakukan kegiatan belajarnya di sekolah bersama dengan teman-teman. Selain itu, pembelajaran inovatif juga dapat meningkatkan kreativitas sehingga keaktifan siswa dalam pembelajaran itu juga ikut meningkat, Bapak Ibu. Nah, yang sudah sempat saya lakukan praktik baiknya di sekolah adalah dengan menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif. Di sini saya memilih discovery learning. Kenapa discovery learning? Karena pada saat itu saya sempat mengajar materi IPAS, jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial, karena saya sebagai guru kelas 4 ya. Jadi ada satu materi di sana yang mengajarkan tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, mumpung di sekolah ini banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kelas kami, di sekitar lingkungan sekolah kami, ya saya memilih menggunakan model discovery learning itu karena mereka adalah model yang pembelajarannya berbasis penemuan, di mana pembelajaran ini mengarah dalam membantu peserta didik menemukan ilmu pengetahuan secara mandiri dengan pengalaman yang dialami saat proses dilakukan. Jadi ada beberapa tahapan atau sintaks pembelajaran dengan model discovery learning, yaitu yang pertama ada tahapan stimulation, di mana siswa itu diberikan pertanyaan atau perintah atau bahkan metode lain yang bisa mengarahkan pada pemecahan masalah. Jadi dikasih masalah dulu, kemudian dibiarkan siswa untuk memikirkan apa sih sebenarnya pemecahan dari masalah itu, kemudian dilanjutkan dengan sintaks yang kedua, yaitu problem statement, di mana siswa mengemukakan identifikasi dari masalah yang disampaikan menurut apa yang mereka ketahui sebelumnya. Dilanjutkan dengan sintaks yang ketiga, yaitu data collection, di mana siswa diminta untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Bisa itu antar teman, bisa itu di lingkungan sekolah, atau bisa juga dari bapak ibu guru yang lain yang ada di sekolah yang bisa mereka tanyai tentang masalah atau kasus yang dihadapi di kelas pada saat pembelajaran. Yang keempat, dilanjutkan dengan tahapan data processing, yaitu dilakukan pengolahan informasi sehingga siswa mendapatkan pembuktian secara logis tentang apa dari masalah itu. Yang kelima, dilanjutkan dengan verification, memeriksa kembali dengan cermat apa yang sudah ditemukan untuk bisa membuktikan kebenarannya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, dalam proses verification ini kita tentukan. Dan yang terakhir, kita generalization atau kita menarik kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran discovery learning tadi, saya memanfaatkan Canva sebagai media pembelajarannya. Kenapa Canva sih? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak memang platform-platform pembelajaran yang bisa mengakomodir kegiatan pembelajaran. Namun, karena kita sebagai seorang guru sudah diberikan akses sangat mudah, setiap guru saya yakin punya akun belajar.id, jadi kita tidak perlu lagi bingung-bingung dan kita bisa memanfaatkan itu.
untuk membantu kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi Canva itu adalah program desain online Bapak Ibu yang punya fitur dan juga template menarik. Fiturnya banyak, ada animasi, ada video, kemudian ada karakter-karakter lain juga yang bisa dilihat di sana. Temanya juga kita bisa mencari tema dengan jenis apapun, baik itu pendidikan, baik itu tentang apapun, kita tinggal search di sana tema yang mau kita cari, kemudian akan muncul template yang sesuai dengan tema yang kita cari. Kita bisa memilih mau menggunakan yang mana dan sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, sama seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak saya tadi ya, jadi Canva itu sangat mudah digunakan, editnya gampang sekali, nggak perlu pusing-pusing karena template-nya sudah diatur gitu sedemikian rupa, sehingga dapat membantu Bapak Ibu guru dalam meningkatkan inovasi pembelajaran. Dan di sana kita juga bisa menautkan audio atau video yang bisa kita tautkan di laman Canva dengan menggunakan metode hyperlink ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau siswa atau kita klik di tautan itu, dia akan langsung diarahkan ke halaman yang dituju. Begitu. Nah, ini adalah tangkapan layar dari media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi ada instruksinya apa yang bisa dilakukan, next, kemudian home, back, atau apapun itu, startnya juga ada, finish, dan lain sebagainya. Jadi saya ataupun siswa saya bisa mengakses ini dengan mudah, jadi mereka tinggal sentuh-sentuh aja gitu. Jadi disentuh yang mana, keluar langsung hasilnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian setiap akhir pembelajaran itu kita pasti melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita dalam mengajar di hari itu terhadap materi yang sudah kita sampaikan dan juga siswa pelajari bersama-sama. Nah, untuk evaluasinya banyak sekali memang yang bisa digunakan, tapi karena saya mengajar di SD ya Bapak Ibu, jadi anak-anak itu adalah orang-orang yang sangat suka bermain. Belajarnya pun pasti sambil main. Pas belajar pun kadang main, nah itu dia masalahnya Bapak Ibu ya. Jadi supaya niat-niat mainnya itu bisa tersalurkan, ya udah saya pilih Kahoot aja. Kenapa Kahoot? Ya seperti yang disampaikan kakak-kakak tadi ya, Kahoot itu banyak sekali permainan yang berbasis pembelajarannya. Jadi bisa diikuti oleh anak-anak di sekolah. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatannya nih Bapak Ibu pada saat saya mengajar di kelas bersama anak-anak menggunakan multimedia dan juga ada kegiatan yang berbasis discovery learning-nya, ada presentasinya juga. Di sana juga ada anak-anak yang mengakses materinya melalui Chromebook ya. Kebetulan sekolah kami sudah punya Chromebook diberikan oleh dinas karena agak sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Kalau kakak-kakak di SMP kan anak-anaknya sudah fasih itu sama gadget, sudah ada yang bawa HP, sudah punya. Tapi kalau di SD itu mayoritas bisa dibilang, terutama di sekolah saya ini, handphone itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan terbatas, tidak semua orang punya. Jadi kalau dibilang pakai handphone, bisa pakai handphone, cuman kalau dipakai di sekolah saya terutama, mereka masih agak sedikit bingung, gimana nih caranya gitu. Jadi karena kami sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dengan diberikan bantuan berupa Chromebook, jadi kami menggunakan itu secara optimal. Selain memang tujuan utamanya untuk digunakan saat proses AMBK, nih, tapi setiap harinya kami juga menggunakan itu untuk membantu proses pembelajaran sekalian. Anak-anak SD ini kok belajar, Bapak Ibu, belajar ngetik. Nah, nanti kan kalau mereka sudah SMP, lanjut SMA, dan seterusnya, ngetik itu adalah sesuatu yang mau nggak mau mereka harus bisa karena SMP udah ada itu, bahkan SD ya, SD beberapa SD yang tiang kenal sudah mewajibkan mata pelajaran TIK nih sebagai bidang studi di sekolahnya, ada yang begitu. Nah, di SMP dan SMA nih wajib. Jadi sekalian karena dengan ada bantuan Chromebook itu kita belajar gimana sih cara mengoperasikan Chromebook gitu selain digunakan sebagai media dan alat bantu pembelajaran. Nah, untuk evaluasinya seperti yang saya katakan tadi, saya pilih Kahoot ya, karena intinya main gitu, tapi mainnya pelajaran. Nah, Kahoot ini bisa diakses Bapak Ibu melalui penjelajah web, itu kita search aja di Google,
cari Kahoot gitu bisa, atau nanti yang bisanya sudah punya HP misalnya atau coba-coba mau di rumah mengerjakan itu bisa juga kalau mau langsung install aplikasinya di HP. Nah, tampilan dan juga visualnya itu menarik sekali karena ada musik-musiknya yang bisa kita pilih sesuai dengan kemauan kita untuk mendukung dan lebih meningkatkan semangat peserta didiknya pas jawab. Apalagi di Kahoot itu ada batasan waktunya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang yang membuat soal di Kahoot atau kuisnya, kita bisa mengukur kira-kira soal ini kita mau kasih waktu berapa detik sih anaknya menjawab. Nanti Kahoot juga agak sedikit berbeda ya, walaupun kita sama-sama menjawab benar, tapi kalau kita lebih lambat daripada yang lainnya, poin yang diperoleh akan jauh berbeda dengan teman yang lain. Nah, ini sedikit tangkapan layar Bapak Ibu yang sudah saya sempat lakukan di sekolah tentang materi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di sana juga ada podiumnya karena dilakukan kuisnya secara live. Itu adalah anak-anak yang menjawabnya dengan tepat dan juga cepat. Dia masuk podium, kemudian ada runner up-nya, ada ringkasan jawaban anak-anak juga dari anak yang pertama sampai dengan yang terakhir. Jadi lengkap sudah walaupun dia tidak masuk podium, tapi kita bisa melihat di summary-nya. Apakah mereka menjawab semua soal dengan benar? Apakah karena mereka jawabnya terlalu lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain sehingga mereka nggak masuk podium? Nah, jadi itu juga ada di sana. Kemudian ada bagian difficult question-nya. Jadi ada soal-soal yang kita buat yang anak-anak kita anggap itu susah. Itu akan kelihatan di sana soal yang mana. Kemudian kalau ada siswa yang perlu bimbingan, itu akan muncul di kolom need help Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan perhatian lebih pada anak itu supaya dia bisa lebih bagus lagi ke depannya, baik itu dalam pembelajaran atau mengoperasikan Chromebook melalui Chromebook yang sudah dipunya di sekolah. Kemudian ada juga detail tentang didn't finish. Jadi ada beberapa anak-anak yang mungkin pas baca soal kelamaan mikirnya, waktunya habis, jadi tidak bisa untuk menyelesaikan menjawab soalnya. Jadi dia akan masuk ke list didn't finish. Jadi itu lengkap sekali. Jadi kalau menurut saya kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang dari SD ya, kalau pakai Kahoot pasti anaknya minta lagi. Itu pasti itu. Ributnya akan nambah Bapak Ibu. Apalagi ada teriak-teriaknya di situ. Puyeng saya sebenarnya. Tapi kalau nggak digituin, nah nggak mau semangat Bapak Ibu. Seperti ini. Ini adalah evaluasi biasa. Saya pun pernah melakukan itu. Sering bahkan Bapak Ibu. Karena ini adalah hal biasa yang kita kasih, kita ketik soalnya, kita tulis soalnya, kita print, kemudian print out-nya kita bagikan ke anak-anak. Nah itu, suasana pasti sangat sepi di sini. Kalau kita punya anak-anak yang suka ribut, mereka kayak tertahan emosinya gitu Bapak Ibu. Oh nggak bisa ribut nih, jangan nyontek, apalagi yang ada ambil buku tulis, tutup-tutup, udah kayak bentuk apa ya, benteng gitu biar nggak ada yang nyontek. Katanya sih begitu, saya tanya, kok ditutupin pakai buku biar nggak dicontek, Bu? Nah, itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau mereka lebih berpikir gimana bisa diem gitu, tapi pingin tanya atau gimana, kita pakailah Kahoot ini. Ada batas waktu. Kalau nunggu mau tanya dulu, keburu habis waktunya, nggak bisa jawab sudah. Ya itu dia jadi efek dari kegunaan Kahoot ini dalam evaluasi pembelajaran. Nah, maaf Bapak Ibu, berikut ada sedikit cuplikan keribuhan saya pada saat menggunakan Kahoot. Jadi anak-anak yang suka aktif, yang suka bicara, nah di sini yang suka mengekspresikan diri mereka melalui teriakan dan juga gitu itu kelihatan dari sini Bapak Ibu. Baik, silakan disimak ya sedikit saja. Jangan sampai pakai spasi. Ya. Yang sudah masuk Ferdi, baru Ferdi satu. Yuda, Revi, Darmawati, Mela, Mas. Yuk yang lainnya. Oke, kita siap mulai ya. Ya. Jangan lupa
Oke, baik. Demikian Bapak Ibu sekilas video yang saya sudah sempat abadikan pada saat anak-anak di kelas itu melaksanakan kegiatan evaluasi menggunakan Kahoot. Demikian juga pemaparan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar di SD Negeri 2 Depehe. Saya yakin Bapak dan Ibu semua peserta webinar kali ini pasti sudah pernah melakukan hal yang sama. Namun tidak ada maksud untuk menggurui rekan-rekan semua, tapi saya hanya berbagi bagaimana serunya memanfaatkan multimedia dalam membelajarkan siswa saya di sekolah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Izin untuk stop sharing ya Bapak Ibu. Baik, bagus sekali ya penjelasan dari Bu Dewa Ayu. Jadi pembelajaran inovatifnya menjadi sangat menarik ya, apalagi murid-murid SD yang sangat suka bermain. Cocok sekali ya Bapak Ibu kita gunakan media Canva dan Kahoot ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan berbagai praktik baik dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Silahkan ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita coba Ibu Agustina dan Bapak Nyoman Awiwaskara. Silahkan Ibu Agustina dulu. Bagaimana Ibu Agustina? Atau Bapak Nyoman Awiwaskara terlebih dahulu, silahkan. Silahkan Bapak. Yang lainnya dari Terima kasih atas waktunya untuk narasumber yang luar biasa. Jadi izin bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Awi Waskara, saya di SMP 1 Atap Negeri 3 Kubetamahan. Jadi di sini terkait dengan apa yang sudah disampaikan luar biasa sekali. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan live worksheet-nya ya. Jadi kalau di sekolah saya itu kalau untuk penggunaan Kahoot kemudian kuisi sudah terbiasa. Mungkin di sini hal yang baru bagi saya terkait dengan penggunaan live worksheet-nya. Nah, ingin tanyakan saya di sini terkait dengan live worksheet-nya di sana, yaitu kalau kita menggunakan live worksheet di sana untuk siswa, apakah terlihat nilainya di sana? Atau mungkin bagaimana kita melihat nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut? Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Awiwaskara atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya tanggapi nih. Kebetulan saya yang menjelaskan tentang live worksheet ini. Sebentar, saya buka dulu live worksheet saya. Jadi Pak Awi intinya bertanya tentang bagaimana sih cara melihat nilai siswa gitu Pak ya. Bisa nggak kita melihat nilai siswa atau jawaban siswa setelah dia mengerjakan? Bisa sekali ya Bapak Ibu. Bentar saya coba buka dulu. Sambil menunggu, silahkan ada lagi yang ingin bertanya. Baik, saya izin share screen dulu ya untuk menjawab pertanyaannya Bapak Awi.
Sudah terlihat nggak Bapak Ibu ya? Iya, sudah. Oke. Ya, jadi di sini pertama memang Bapak Ibu harus login atau buat akun dulu ya, akun di Levoxit. Jadi setelah buat akun bisa membuat tadi ELKPD dan hasil dari yang siswa kerjakan itu terlihat pada My Mailbox. Jadi bisa klik My Dashboard, kemudian di My Mailbox. Nah, ini beberapa hasil dari siswa yang sudah mengerjakan ya Bapak Ibu. Langsung terlihat berapa nilainya. Itu untuk nama siswa juga sudah ada. Jadi kita bisa klik, bisa mengelik dan melihat jawaban siswa sudah benar apa belum. Jadi terlihat kalau hijau ini berarti dia benar Bapak Ibu. Kalau merah berarti ada yang salah seperti itu. Mahasiswa di sini. Ini bisa kita lihat nilainya. Di sini nilainya lihat tadi ya Bapak Ibu. Oh, ada. Jadi saya pasang nilai maksimal 10. Jadi ada dapat 92, ada yang dapat 4, ada dapat 75, bahkan ada yang dapat 10 dan sebagainya seperti itu. Bisa, sangat bisa sekali. Cuma memang ya tampilannya seperti ini. Beda dengan kita melakukan evaluasi dari Google Form gitu ya. Kalau Google Form kan hasil dari jawaban atau nilai siswa di Excel ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Liveboxit ya seperti ini, ada di My Mailbox. Jadi di akun Liveboxit kita seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Awi, apa bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih Ibu untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Awi. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, silahkan. Apa ada di kolom komentar ya? Oh iya, ternyata di sini banyak ya, ada di kolom komentar. Mungkin kita bisa ambil Ibu Rahayu ya, coba. Ibu Made Rahayu Adi Pujastuti. Izin bertanya Ibu, kalau misalnya kita sempat membuat ELKPD di live worksheet, apakah kita bisa menggunakan worksheet yang sudah ada? Dan bagaimana cara melihat hasil dan jawaban siswa? Oke, ini lagi live worksheet ya, jadi langsung saya tanggapi bisa. Jadi, Bapak Ibu sangat bisa menggunakan live worksheet yang sudah ada ya. Jadi misalkan coba saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Oh ya. Terlihat nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini misalkan banyak sekali yang bisa kita gunakan, bisa kita search mau materi apa gitu. Misalkan saya ambil ini. Nah, saya tidak sempat nih misalkan membuat ELKPD. Jadi saya tinggal ngasih ELKPD yang sudah ada, tinggal saya copy linknya ini. Saya copy link, kasih ke siswanya. Jadi saat siswa menjawab, tetap akan masuk ke mailbox kita ya. Jadi saat dia klik finish gitu, nah di sini akan terlihat pilihan email my answer to my teacher. Jadi kita harus memberitahu kepada siswa untuk mengirim jawabannya ke emailnya gitu. Email yang mana? Email yang kita buat di akun Liveboxit ya Bapak Ibu.
Jadi masukkan emailnya dan tentunya akan nanti terlihat di My Mailbox seperti itu, di akunnya kita. Bukan di email Gmail ya Bapak Ibu, tapi di aplikasi, bukan aplikasi, di platform live worksheet-nya, di akunnya Bapak Ibu. Jadi sangat bisa kita gunakan ELKPD orang lain. Nilainya tetap akan masuk ke link kita. Baik, kemudian ada bagaimana Ibu Made Rahayu, apakah sudah bisa diterima terlebih dahulu untuk jawabannya? Sudah, Ibu. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Made Rahayu. Baik, ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Indah Lailatul Hidayah. Ya, jadi izin bertanya, mohon maaf sambil belajar ini untuk saya sebagai pemula, Ibu kurang paham mengenai MPI karena pemahaman tentang IT kurang. Mohon diajari cara-cara gunakan MPI. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa Ibu Dewa Ayu Agung yang akan menanggapi. Ya, untuk Ibu Dewa Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Cynthia ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Indah Lailatul Hidayah yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya adalah izin bertanya Bu, mohon maaf sambil ngajar ini untuk saya sebagai pemula, Ibu kurang paham mengenai MPI karena pemahaman tentang IT kurang, mohon diajari cara-cara atau langkah-langkah membuat MPI. Nah, MPI itu Ibu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi simpelnya kita bisa menggunakan PowerPoint, itu yang pertama. Jadi inti dari MPI ini adalah fitur hyperlink. Kalau menurut saya itu. Jadi kenapa dia bisa disebut MPI? Pertama karena dia ada fitur hyperlinknya yang bisa dibuka dan menuju ke halaman tertentu yang sudah kita tautkan di sana. Kemudian dari segi tampilannya, Ibu, tampilan yang interaktif. Jadi dua itu adalah hal penting apabila kita ingin membuat sebuah MPI. Baik, izin share screen Ibu untuk MPI yang sudah saya buat dan sudah saya sempat gunakan di sekolah, yaitu sama dengan yang tadi. Nah, semoga sudah terlihat nih, Ibu. Jadi, untuk yang pertama yang harus kita lakukan karena saya di sini menggunakan Canva, ini hampir mirip Bapak Ibu dengan PowerPoint ya. Sekarang kita harus pilih desain dulu. Kemudian di desain ini ada banyak sekali template-nya di sini. Template itu kita bisa pilih mau apapun itu, banyak sekali. Apalagi kalau kita sudah mengaksesnya menggunakan akun belajar.id. Jadi banyak sekali template-nya tidak terhingga Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih. Di sini juga bisa dipilih mau search template tentang apa. Misalnya yang ini saya sudah sempat search template-nya tentang game gitu misalnya. Jadi di sini banyak sekali template tentang game yang bisa Ibu gunakan. Berisi seperti ini atau contohnya Math Quiz B. Nah, ini dia template-template gamenya yang ini. Atau latar dari tampilannya begini. Jadi bisa dipilih. Kemudian kita isi dengan keperluannya apa, judul MPI-nya apa, atau materi apa yang dibahas di sana. Kita ketik biasa di sini dengan menggunakan
fitur teks di sini bisa ditambah add heading atau add subheading atau add a little bit of body text, itu bisa diisi. Kemudian tulisannya bisa disesuaikan dengan apa yang Ibu mau. Jadi ada banyak sekali tipe tulisan di sini bisa dipilih ya. Setelah diisi judulnya, kemudian peruntukannya untuk kelas apa, jangan lupa diisi tujuan pembelajaran Ibu. Jadi di MPI itu kita harus mencantumkan tujuan pembelajaran supaya jelas MPI ini ditujukan untuk siapa, apa yang akan kita capai apabila kita membelajarkan siswa dengan MPI ini. Dicantumkan seperti itu sama dengan menambahkan teks, dengan add a little bit of body text di sini ditambahkan, tetap dengan pilihan huruf yang Ibu sukai, yang mana sekiranya sesuai dengan latar atau background dari tampilan. Kemudian diisi petunjuknya. Petunjuknya misalnya nanti kalau ada tombol sign in atau tombol next atau tombol home itu bisa. Misalnya saya di sini ada tombol sign in. Kalau misalnya siswa saya ingin menekan tombol itu, dia akan diarahkan kemana? Nah gitu. Kita klik dulu tombolnya. Kemudian ada titik-titik 3 ini. Kita klik di sana. Kemudian link. Nah di sini ada link. Kita mau link dia kemana? Ini adalah yang di atas ini adalah recent file yang sudah sempat saya akses atau saya buat. Jadi kalau di halaman yang sama, itu kita buat dulu linknya diarahkan kemana. Misalnya kita arahkan ke halaman 2 ke sini. Berarti setelah itu, setelah kita pilih, kita isi atau kita klik dengan done. Jadi kalau siswanya nanti mengklik tombol sign in, dia akan diarahkan ke slide berikutnya atau tampilan berikutnya. Misalnya kalau saya contohkan seperti ini, saya present, kemudian tampilannya akan begini. Jadi gambar-gambar kecil-kecil atau hiasan-hiasan yang di sini itu sebelumnya bisa Ibu tambahkan dan tambahnya di sini, di bagian elemen. Elemen apa yang mau dicari, sesuaikan nanti dengan tema dari MPI yang akan Ibu buat dan ingin Ibu sampaikan kepada siswa atau siswinya di sekolah. Jadi banyak sekali elemennya. Klik di sini nanti tentang elemen gambar-gambar kecil apa, kemudian nanti kalau sudah ada bisa ditambahkan ke dalam MPI-nya. Saya present ulang untuk MPI yang sudah saya buat. Jadi kalau saya tekan tombol sign in, dia akan diarahkan ke slide berikutnya. Nah, begitu. Jadi sudah diarahkan ke slide berikutnya. Di sini ada tombol start. Kalau kita klik tombol start-nya, ini sama juga Bapak Ibu menggunakan hyperlink ya. Jadi sama menggunakan hyperlink, caranya sama seperti tadi. Kalau diklik start-nya, dia akan keluar begini. Pelajaran hari ini saya sudah ketik sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi tinggal di hyperlink aja. Kalau misalnya hyperlinknya bukan berupa icon atau gambar, ini misalnya berupa tulisan. Misalnya ini, tulisan motivasi gitu. Ini sudah di hyperlink. Di link ke halaman mana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat kita mempresentasikan, kita tinggal klik yang di sini, dia langsung akan diarahkan ke materi atau halaman atau slide yang kita tuju, misalnya di materi. Nah, ini dia. Jadi akan langsung dia diarahkan ke tujuan atau halaman materi. Materinya karena tentang bagian tubuh tumbuhan, saya sesuaikan. Boleh Bapak Ibu menggunakan gambar, boleh menggunakan tulisan, senyamannya saja, semenarik mungkin yang Bapak dan Ibu ingin. Kalau saya di sini menggunakan gambar-gambar bagian tumbuhan, tapi yang versi kartun, bukan aslinya. Jadi supaya mau nyambung sama temanya. Misalnya kita pilih yang akar. Jadi sama, pada saat saya menambah gambar akar ini, saya juga sudah hyperlink dia. Jadi kalau itu, nah langsung muncul akar, penjelasannya apa, fungsinya apa. Kalau misalnya sudah selesai, kita mau kembali ke halaman yang tadi, ke materi, kita bisa sisipkan gambar home atau rumah. Itu sama, di hyperlink lagi dia. Kalau ditekan ke situ, dia akan kembali ke bagian halaman utama materi, seperti itu. Jadi, pada intinya, kalau buat MPI, kita desain dulu Bapak Ibu, apa materi yang mau kita berikan, kemudian kita lengkapi dulu isi materinya apa, baru yang terakhir itu kita isi hyperlink Bapak Ibu.
Jadi tidak hanya hyperlink berupa sesuatu yang ada di halaman itu sendiri, kita bisa juga hyperlink ke halaman website di luar dari Canva, Bapak Ibu. Misalnya ini, misalnya Kahoot yang ini. Saya sudah hyperlink, jadi link Kahoot-nya kita sematkan pada laman Canva-nya, kemudian kalau diklik nanti oleh guru ataupun peserta didik, dia akan langsung diarahkan ke Kahoot-nya. Jadi akan terbuka tab baru di sini. Nah, langsung ke laman Kahoot. Jadi siswanya bisa langsung mulai gamenya dengan memasukkan PIN apabila gurunya sudah memulai game Kahoot-nya. Jadi bukan hanya gambar ataupun tulisan atau kata-kata yang bisa di hyperlink di sini, tapi bisa juga meng-hyperlink dari halaman-halaman website lain. Bisa juga ditambahkan dengan audio, Bapak Ibu. Jadi di sini bisa diisi dengan cara misalnya upload video, upload audio, atau yang lain sebagainya. Jadi itu bisa juga ditambahkan apabila Bapak Ibu ingin membuat MPI yang berisi tentang audio, video, dan juga lain sebagainya. Baik, untuk langkah singkatnya seperti itu yang sudah biasa saya gunakan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Stop untuk sharing. Baik, terima kasih Ibu Dewa Ayu Agung tadi atas penjelasannya. Ya, Ibu Indah, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, sudah ya, sudah. Ya, terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kami menutup acara, ya, kami merasa berterima kasih bisa berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Ini merupakan kesempatan luar biasa yang tidak mudah kami dapatkan. Nah, kemudian untuk masing-masing pembicara ini, saya minta untuk menyampaikan closing statement masing-masing. Ya, bisa kita mulai dari Ibu Dewa Ayu Agung. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Yulia. Jadi sama seperti rekan-rekan sahabat teknologi yang pada saat ini berperan sebagai narasumber ya Bapak Ibu, saya ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah berkenan meluangkan waktunya dari jam 9 tadi sampai sekarang 10.35 ya Bapak Ibu, sudah melebihi waktu yang kami alokasikan untuk kegiatan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Bahkan tadi ada juga yang sambil mengajar gitu. Aduh, sudah ini banget, pokoknya sudah mau dibantu gitu, sudah mau ikut di webinar kami, sudah diluangkan waktunya bahkan sambil mengajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih juga karena kami semua sudah diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan, ya walaupun semua saya yakin semua pasti sudah melaksanakan ini di sekolahnya. Tapi karena beda sekolah, beda daerah, beda sekolah, pasti implementasinya atau hasilnya berbeda Bapak Ibu. Jadi kami semua tidak bermaksud untuk mengajari ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua adalah Bapak Guru dan juga Ibu Guru yang sudah hebat di bidangnya masing-masing. Jadi di sini kita hanya sharing, kita hanya berbagi apa yang kami punya, sama seperti yang dikatakan oleh Kak Agus tadi ya, sedikit punya, sedikit kita bagi, banyak punya, banyak kita bagi. Di sini kita belajar bersama-sama, sharing pengetahuan, berbagi informasi, masukan, dan juga kritik mungkin. Misalnya kalau ada yang kurang bisa disampaikan, tapi dari awal sampai dengan akhir saya berterima kasih sekali lagi sudah bersedia bergabung bersama kami bertiga dalam acara webinar kali ini. Terima kasih kesempatan ini Bapak Ibu, semoga banget ya untuk hari ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu Yulia. Terima kasih Bu Agung. Untuk selanjutnya Ibu Komang Ayu Sintia, dipersilakan. Terima kasih Ibu Yulia. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan kami di sini, dan sebelumnya saya juga minta maaf pada saya.
baik, saya itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan di sini saya hanya berbagi praktek dari apa yang setelah saya lakukan di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi pastinya Bapak Ibu di sini semua bisa sudah melakukan yang jauh lebih bagus dari saya. Namun bagi Bapak Ibu yang belum, saya harapkan untuk melakukan atau mempraktekkan secara dari contoh yang saya jelaskan tadi, jadi memanfaatkan berbagai platform teknologi yang ada untuk meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Saya tutup dengan Palma Santi, Santi Santeo, dan salam teknologi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Pemang Ayu Sintia Dewi. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian dari Duta Teknologi tahun 2023 yaitu Kak Agus. Untuk Kak Agus kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Yulia. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Kegiatan berbagi yang dilakukan oleh para sahabat teknologi tahun 2023 hari ini ya. Tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya masih ada hal yang ingin ditanyakan. Namun karena keterbatasan waktu, tentunya Bapak Ibu tetap tergabung dalam komunitas sahabat pembatik Bali. Nah, tolong nantikan webinar-webinar kami berikutnya ya, yang nanti jam 10 juga ada sesi berbagi dari rekan kami sahabat teknologi tahun 2023 terkait tentunya hal yang menarik juga yang tidak yang tentunya sayang kalau dilewatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin catatan sedikit dari saya pada sesi hari ini Bapak Ibu, menarik sekali bahwa di sekolah sahabat teknologi yang berbagi pada hari ini mereka mendapatkan bantuan Chromebook Bapak Ibu. Nah, bantuan Chromebook itu adalah sebuah aset yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini saya juga mengajak Bapak Ibu apabila di sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, ayo dimanfaatkan secara optimal Bapak Ibu ya, dimanfaatkan secara optimal yang mana seperti tadi sudah dibagikan oleh sahabat teknologi Provinsi Bali beberapa hal kegiatan yang bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan Chromebook Bapak Ibu di sekolah ya. Sehingga karena bantuan Chromebook itu diberikan ke sekolah Bapak Ibu bagi sekolah yang beruntung ya mendapatkan itu ya, ataupun nanti sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan ya, jangan disia-siakan ya Bapak Ibu ya. Jadi semua akun belajar ID, Canva for Education, ya, platform Merdeka Mengajar, Chromebook itu adalah sarana prasarana yang disediakan oleh Kemendikbudristek pemerintah untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita di kelas. Jadi mari ayo kita manfaatkan secara optimal Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan murid-murid kita untuk siap mereka nanti ke generasi emas 2045. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak kita memberanikan diri untuk menghadirkan itu ke murid-murid, kapan lagi? Karena mereka tentunya akan berada di zaman mereka untuk hidup di era pemanfaatan teknologi. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Bu Yulia. Terima kasih luar biasa, Bu Komang Ayu dan juga Bu Dewayu atas sesi berbaginya di komunitas sahabat pembatik Provinsi Bali. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih juga kepada sahabat pembatik ya di Provinsi Bali dan Bapak Ibu yang hadir sampai saat ini, yang tetap stay ya. Berikutnya masih ada webinar-webinar lagi yang lainnya ya Bapak Ibu ya, sampai tanggal 21, jadi jangan sampai terlewatkan. Gitu. Mungkin itu dari saya Bu Yulia, terima kasih, saya kembalikan kembali kepada Bu Yulia. Terima kasih Kak Agus atas penyampaiannya. Ya, baik Bapak Ibu, tibalah kita saat penutupan webinar kali ini. Nah, sebelum kami menutup webinar kali ini, ada baiknya kita berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu yang masih off cam, tolong di on cam dulu kameranya, dibuka kameranya masing-masing Bapak Ibu. Iya, saya akan screenshot fotonya terlebih dahulu. Ya, lagi sekali ya Bapak Ibu, tolong berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Baik,
Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di webinar lainnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu bisa kembali melanjutkan ke tugasnya masing-masing.